Lagi mikir mau beli apartemen, tapi udah pusing duluan sama urusan hukumnya? Tenang aja, kita bakal kupas tuntas semua aturan mainnya dalam beberapa menit ke depan. Tujuannya cuma satu, supaya Anda bisa beli apartemen dengan pinter dan yang paling penting, aman. Jadi udah fix nih mau beli apartemen. Wah, keren. Tapi, jangan buru-buru. Ini kan bukan beli kacang goreng, ini investasi besar. Makanya, sebelum tanda tangan di atas materai, ada beberapa hal krusial dari sisi hukum yang wajib banget Anda tahu. Ini demi ngelindungin uang Anda sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu ya. Kalau Anda beli apartemen, sebetulnya apa aja sih yang jadi milik Anda? Jawabannya, ternyata lebih dari sekedar 4 dinding unit Anda loh. Nah, ini sedikit trivia hukum ya. Di Indonesia, sebutan resminya itu bukan apartemen, tapi rumah susun. Gangtangnya, ya ini dia, sebuah gedung bertingkat yang isinya banyak unit terpisah yang bisa dimiliki orang yang berbeda-beda. Lalu, unit spesifik yang Anda incar itu, entah itu studio, 1 kamar, atau 2 kamar, dalam bahasa hukum disebut sarusun. Ini kependekan dari satuan rumah susun. Inilah properti inti yang bakal jadi hak milik pribadi Anda. Nah, ini nih bagian yang seru dan sering banget orang nggak sadar. Kepemilikan Anda itu ada 3 lapis. Jelas, yang pertama unit pribadi Anda. Tapi yang kedua dan ketiga, Anda itu juga jadi pemilik bersama atas koridor, lobi, lift, bahkan tanah tempat gedung itu berdiri, taman, sampai kolam renangnya. Jadi semua itu juga hak Anda. Oke, sekarang kita masuk ke babak paling krusial. Anggap aja ini benteng pertahanan pertama Anda sebagai pembeli, biar nggak ketemu developer yang aneh-aneh. Sebelum keluar uang sepeser pun, ini yang wajib Anda cek dan recheck. Jadi gini, aturannya itu hitam di atas putih. Developer itu haram hukumnya buat jualan sebelum 5 hal ini beres. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Jadi tugas pertama Anda adalah tanya dan minta lihat bukti dari ke-5 poin ini. Kalau mereka kelihatan ragu atau ngeles, wah itu udah red flag pertama. Dan ini serius loh, bukan sekedar anjuran. Kalau ada developer yang bandel, yang nekat bikin perjanjian jual beli padahal syaratnya belum lengkap, mereka bisa kena sanksi pidana dan denda. Aturannya sangat tegas, seperti yang bisa Anda lihat di pasal ini. Oke, anggaplah developernya udah lolos cek awal tadi. Terus, Anda disodorin dokumen namanya PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Jangan langsung tanda tangan. Menurut aturan, PPJB itu baru boleh dibuat kalau 5 syarat ini udah terpenuhi. Coba deh perhatiin poin nomor 4. Pembangunan fisiknya itu harus sudah jalan minimal 20%. Kenapa? Ini buat mastiin proyeknya beneran ada dan berjalan, bukan cuma gambar cantik di brosur. Nah sekarang kita bahas 2 surat sakti yang sering bikin orang bingung, PPJB dan AJB. Namanya mirip-mirip, tapi fungsi dan waktunya beda jauh. Penting banget buat paham bedanya. Gampangnya gini deh, PPJB itu ibarat janji tunangan. Ini adalah komitmen dari developer buat jual unit itu ke Anda. Dan ini ditandatangani pas bangunan masih dalam proses. Nah, kalau AJB atau akta jual beli, itu ibarat surat nikahnya. Ini dokumen final yang sah secara hukum, yang artinya kepemilikan unit resmi pindah ke tangan Anda setelah bangunannya jadi dan dinyatakan layak fungsi. Jadi, PPJB itu pengikat janji, AJB itu bukti kepemilikan sah. Nah, setelah menikah dengan AJB tadi, Anda akan dapat buku nikahnya. Nah, buku nikah ini ada 2 jenis. Yang paling kuat itu SHM Sarusun, ini setara sama sertifikat hak milik rumah tapak. Ada juga SKBG Sarusun. Ini biasanya kalau apartemennya dibangun di atas tanah milik negara atau tanah sewa. Makanya, dari awal penting banget buat nanya status tanahnya apa, karena ini nentuin jenis sertifikat yang akan Anda pegang. Oke, selamat. Sertifikat udah di tangan. Anda resmi jadi pemilik. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini loh. Sekarang Anda resmi jadi bagian dari sebuah komunitas vertikal, yang artinya ada hak dan kewajiban baru yang menanti. Jadi, menurut hukum, semua pemilik unit itu wajib bikin semacam RT RW khusus apartemen. Nama kerennya itu PPPSRS. Nah, badan inilah yang nantinya akan mengambil alih pengelolaan gedung dari developer, mulai dari kebersihan, keamanan, sampai perawatan fasilitas bersama.
Nah, di dalam PPPSRS inilah kekuatan Anda sebagai pemilik kelihatan. Untuk urusan-urusan yang menyangkut hunian sehari-hari, aturannya super adil. Satu pemilik, ya satu suara. Nggak peduli ada orang yang punya 10 unit sekalipun, untuk urusan hunian, suaranya tetap dihitung satu. Ini yang bikin pengambilan keputusan jadi lebih demokratis. Wah, lumayan banyak ya informasinya. Tenang, tenang. Sekarang kita rangkum semuanya jadi checklist simpel yang bisa Anda simpan dan pakai waktu nanti ketemu developer. Ini dia, 4 jurus pamungkas buat Anda. Pertama, kepoin 5 kepastian hukum developer sebelum mereka nawarin apa-apa. Kedua, pastikan 5 syarat PPJB terpenuhi, terutama soal progres pembangunan yang minimal 20% itu. Ketiga, bedakan mana yang cuma janji alias PPJB dan mana yang sah alias AJB. Dan terakhir, jangan jadi pasif. Begitu jadi pemilik, kenali hak suara Anda di PPPSRS. Jadi ingat ya, benteng pertahanan terbaik Anda itu bukan pengacara mahal, tapi pengetahuan yang Anda punya sekarang. Anda bukan lagi cuma pembeli, tapi pembeli cerdas yang tahu hak-haknya. Nah, dengan semua bekal ini, coba dipikirin kalau besok Anda ketemu marketing apartemen, pertanyaan tajam pertama apa yang bakal Anda lontarkan?